Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya akan mempresentasikan Accounting and the Theory of the Firm menurut Ronald Coase. Oke, Theory of the Firm menurut Ronald Coase yaitu fungsi perusahaan sama dengan fungsi pasar, yaitu tempat terjadinya transaksi antar berbagai pihak, dan dia menyatakan perusahaan ada karena diperlukan tim dalam aktivitas menghasilkan output dan input. Dan menurut dia, pasar secara teori dapat melakukan semua produksi, dan apa yang perlu dijelaskan adalah keberadaan perusahaan dengan tanda pembedanya dari pergantian mekanisme harga. Dan untuk accounting, menurut dia menyimpulkan ukuran perusahaan tergantung pada biaya penggunaan mekanisme harga dan pada biaya organisasi pengusaha lain, yang mana kedua faktor inilah yang menentukan berapa banyak produk yang diproduksi perusahaan. Dan untuk tiga teori relevan yang dia gunakan itu jatuhnya sebenarnya ada 4 ya, yaitu pertama ada teori Gensi, yang mana itu adalah teori yang menjelaskan pemilik sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen yang akan menjalankan perusahaan, yang mana masing-masing pihak akan memaksimalkan fungsi utilitasnya. Yang kedua adalah teori stakeholders, yang mana teori stakeholders itu perusahaan berpasi untuk berkepentingan perusahaan dan pemegang saham. Teori manajerial itu memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan cara paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan teori legitimasi itu berkaitan dengan pengakuan. Oke, practice of the firm terletak pada objek penelitian, yang mana studi ekonominya itu ialah industri dan besi dan baja Inggris yang menggunakan rekening perusahaan publik dengan menerbitkan neraca yang digunakan untuk menganalisis keadaan laporan keuangan. Yang mana industri besi dan baja yang tahun 1926 dan 1953 tadi dilakukan penyelidikan berdasarkan rekening perusahaan terbuka terdapat pada memorandum khusus nomor 49 dari London and Cambridge Economy Service ya. Terus untuk body of knowledge-nya, dia itu berpendapat dia menyatakan ada batasan perusahaan, di mana ia mencirikan batasan-batasan perusahaan sebagai kisaran pertukaran itu di mana sistem pasar ditekan dan alokasi sumber daya dicapai alih-alih oleh otoritas dan arakan ya. Dia fokus pada biaya penggunaan pasar untuk mempengaruhi kontak dan pertukaran, dan berpendapat bahwa kegiatan akan dimasukkan dalam perusahaan setiap kali biaya menggunakan pasar lebih besar dari biaya menggunakan otoritas langsung. Dan dia juga, menurut dia ada pernyataan, yaitu Coase menyatakan bahwa penjelasan mengenai mekanisme harga yang secara otomatis tidak berlaku dalam perusahaan. Sehingga permintaan di pasar, dia melihat ada dua, yaitu dunia di luar perusahaan, di mana mekanisme transfer barang dalam kehidupan masyarakat ditentukan secara otomatis oleh penawaran dan permintaan di pasar. Sedangkan dunia di dalam perusahaan, di mana transfer barang dilakukan melalui koordinasi produksi. Oke, next. Research model variable data yang pada teori ini kami lihat adalah industri besi dan baja dapat dikatakan sebagai artikel dari industri modal. Analisis kami terhadap neraca ini menunjukkan bahwa setidaknya sejauh menyangkut sampel kami, keyakinan beberapa ahli teori ekonomi terkemuka tentang perilaku kredit bank tidak benar. Analisis neraca menunjukkan bahwa peningkatan kredit bank dikaitkan dengan kerugian dan penurunan laba. Oke. Untuk pro dan kontra, tentunya ada pro dan kontra ya terhadap teori ini. Itu pro-nya itu ada konteks teori yang bersumber pada teori perusahaan yang dikemukakan oleh Ronald Coase. Menurut Coase, perusahaan muncul karena mereka lebih siap untuk menangani biaya transaksi yang melekat dalam produksi dan pertukaran daripada individu. Sedangkan untuk kontranya sendiri, itu terdapat pada teori Gold yang memberikan sebagai contoh bagaimana definisi Ronald bisa menyesatkan kasus pengembang yang agak tumpul yang menafsirkan definisi Ronald tentang biaya peluang dalam keputusan bisnis sebagai penerimaan alternatif yang tertinggi, berarti penerimaan kotor tertinggi, dan oleh karena itu tidak mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk mengamankan penerimaan tersebut. Pengembang yang kurang tumpul akan menafsirkan biaya peluang berarti penerimaan bersih alternatif tertinggi. Keputusan yang benar akan dibuat, tetapi
konsep biaya peluang tidak memainkan peran yang berguna dalam perhitungan yang diperlukan untuk sampel pada keputusan. Artinya ini Gold tidak setuju ya. Dia melihat dari segi peluang biaya yang digunakan. Oke, untuk kesimpulan sendiri, kesimpulan yang bisa diambil dari sini ialah kami menyimpulkan ukuran perusahaan itu berdasarkan teori yang diungkapkan Gus tadi adalah tergantung pada penetapan biaya, mekanisme harga ya, dan pada biaya organisasi pengusaha lain. Jadi kedua faktor inilah yang menentukan berapa banyak produk yang diproduksi perusahaan. Mungkin demikian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.